adik-adik tingkat 1 pendidikan agama Kristen STT Abdi Sabda. Hari ini kita akan melaksanakan PA online, dan di video ini kakak akan memberi pengantar PA kita. Nah, nanti diskusi kita akan kakak kirim file dan kita bisa diskusi di WhatsApp. Nah, sebelum kita melaksanakan PA ini, mari kita bernyanyi. Seperti rusa yang haus, kita bisa bernyanyi bersama-sama walaupun keadaan kita yang tidak memungkinkan ini, tapi kita tetap bisa memuji nama Tuhan di manapun kita berada pada saat ini. Mari kita bernyanyi. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam dekapan indahnya namamu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kiranya Engkau terus memberkati kami sampai hari ini Bapa. Bapa yang baik, walaupun kami tidak bisa beribadah secara bersama-sama Bapa, tapi terima kasih kami ucapkan kepadamu Bapa, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami bisa memuliakan nama-Mu, bernyanyi untuk-Mu, dan mendengarkan sedikit dari sebagian firman-Mu melalui peribadahan online ini Bapa, melalui PA online ini Bapa. Kiranya Engkau berkati kami anak-anak-Mu Bapa. Ini doa anak-Mu yang kurang sempurna. Amin. Nah, hari ini tema kita adalah keselamatan. Nah, mari kita buka Alkitab kita di kitab Matius 1 ayat yang ke-18 sampai 23. Kakak akan membacakannya dari sini, dan adik-adik juga bisa membaca Alkitab dari rumah ataupun dimanapun adik-adik berada. Nah, Matius 1 ayat 18 sampai 23, kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan secara diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, tema kita kali ini adalah keselamatan. Nah, bisa kita lihat zaman sekarang kita, khususnya kaum pemuda,
Jika punya masalah langsung frustasi, kadang kita juga menganggap diri kita ini rendah. Kadang kenapa sih ini terjadi kepada aku? Dan kadang juga kita langsung hoga-hoga. Nah, sebenarnya ketika kita memiliki masalah, kita itu harus berserah kepada Tuhan. Tuhan akan memampukan segala perkara yang kita hadapi. Nah, untuk menuju keselamatan itu memang tidak mudah. Kita harus berjalan dengan seturut kehendak Tuhan. Kita harus hidup dalam firman Tuhan. Alkitab ini bukan hanya untuk dibaca-baca saja. Tidak ada gunanya jikalau kita membaca Alkitab ini tetapi kita tidak bisa hidup di dalam firman. Nah, adik-adik, ketika kita punya masalah, seharusnya kita harus berdoa, mendengarkan diri kepada Tuhan. Mampukan aku Tuhan dalam menghadapi proses permasalahan ini. Jangan kita menganggap diri kita rendah. Jangan kita langsung hoga-hoga tanpa memikirkan efek sampingnya, tanpa memikirkan apakah ini baik, apakah ini tidak baik. Nah, itu bukan menuju keselamatan. Ketika kita pergi, kita tidak memikirkan dengan luas, kita berpikir yang buruk, itu tidak bagus, karena itu akan membuat hati kita hancur dan pikiran kita hancur dan kita akan lupa dengan segalanya, dan itu tidak akan menuju keselamatan. Karena sebenarnya keselamatan itu datangnya adalah dari Tuhan. Maka dari itu kita harus hidup dengan Tuhan, kita harus mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Jadinya adik-adik, kita harus selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita yakin bahwa diri kita masih pantas untuk menjadi anak-anak Tuhan, dan kita masih mampu menjadi terang. Sesungguhnya untuk kehidupan yang lebih baik, hidup di dalam Tuhan, dalam arti kita harus hidup di dalam firman Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita bisa menciptakan suasana yang damai, dan kita bisa menjadi terang. Kita bisa menunjukkan betapa baiknya kasih Tuhan. Nah, kita bisa mengambil sedikit saja, kita bisa mencontoh bagaimana baiknya Tuhan itu. Nah, di sini setelah kita baca, Tuhan itu juga lahir dari kandang domba, dari tempat yang sangat sederhana, tetapi dia bisa membahagiakan kita. Dia bisa mengubah kita menjadi anak yang baik. Dan ayah Tuhan Yesus itu juga sangatlah hebat. Dia adalah seorang laki-laki yang taat kepada Tuhan. Dia adalah seorang yang tulus hatinya. Makanya dari seorang Yusuf, kita tahu bagaimana ketulusan hati itu. Kita tidak boleh berpura-pura dalam memuliakan nama Tuhan. Kita juga tidak boleh berpura-pura untuk menjadi orang yang baik, tetapi jadilah dirimu sendiri. Nah, kita gak boleh menganggap diri kita rendah. Ketika orang menjauh, ketika masalah kita banyak, kita harus percaya kepada Tuhan. Tuhan mampukan setiap itu. Karena menuju jalan keselamatan itu memang susah, dan itu butuh proses, dan kita harus berjalan di prosesnya itu. Dan di jalan proses itu Tuhan selalu mampukan kita. Ingat, Tuhan tidak pernah janji agar kita selalu happy-happy, tetapi Tuhan berjanji Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan juga gak pernah berjanji untuk kita berjalan di tempat jalan yang rata, tetapi Tuhan selalu berjanji untuk menguatkan kita seperti apapun jalan kehidupan kita, adik-adik. Nah, jadinya seperti kita pergumulan kita, mungkin itu adalah tugas. Kita gak boleh bilang, aduh kenapa sih tugas ini seperti ini. Nah, itu pilihan kita kuliah di STT Abdi Sabda. Ya, inilah yang harus kita nikmati untuk menuju kesuksesan, untuk menuju toga itu. Dan itu bukan sekedar hanya toga, tetapi kita harus menjadi guru iman, dan kelak kita akan menceritakan kepada murid-murid kita bagaimana keselamatan yang sesungguhnya itu. Nah, ini PA kita, dekku. Inilah pengantar PA kita. Mari nanti kita berdiskusi di grup WhatsApp kita.
Semoga PA ini bisa menambah wawasan kita dan bermanfaat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup PA kita ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapak. Bapak yang baik, kami belajar dari Yusuf Bapak, kami juga belajar dari-Mu Tuhan Yesus, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang tulus hati Bapak. Bapak, kami tahu menuju suatu keselamatan itu bukanlah suatu hal yang mudah Bapak, semuanya ada prosesnya, tapi Bapak, kami berharap Engkau selalu menyanggupi kami dalam menuju proses itu Bapak. Bapak baik yang baik, kiranya kami juga bisa hidup dalam firman-Mu Bapak. Ini doa anak-Mu yang kurang sempurna, amin.